Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Banyuwangi Official. Oke, selamat siang semuanya. Dan bagaimana kabarnya untuk saat ini teman-teman ya? Semoga baik-baik saja. Dan siang hari ini juga saya mau nonton lagi videonya Opung Parbella mengenai yang viral saat ini. Mari kita siapkan dulu untuk videonya. Dan Opung membahas tentang PDIP. Oke, lanjut kita tonton dulu videonya Opung Parbella. Jangan lupa dukung terus Banyuwangi Official. Oke, lanjut kita tonton dulu. Pakar politik sebelah sana mengatakan bahwasannya pertemuan Prabowo dengan Megawati dan juga Puan Maharani nantinya tidak ada sedikit pun unsur transaksional. Kalian percaya itu? Kalau aku enggak. Sementara aku baru nonton Aryo Seno Bagaskoro yang termasuk salah seorang pengurus di PDIP mengatakan bahwasannya PDIP kedepannya setelah pelantikan mau ada di luar pemerintahan, mau ada di dalam pemerintahan sama-sama baik. Dari pernyataan itu kita bisa gambarkan bahwasannya mereka juga kepengin. Udah enak dirasa. Bayangkan kalian contoh kalau misalnya kerja kita di sebuah perusahaan, dapat kita misalnya gaji 15 juta, pindah kita ke kerjaan yang gajinya cuma 5 juta, mau? Aku rasa kita akan berusaha semaksimal mungkin. Kita akan jumpai manajernya atau direktur yang baru supaya kita tetap berada di posisi awal. Supaya apa? Supaya jangan kurang mata pencarian itu. Udahlah, tahu sama tahunya kita. Ya, karena manusia itu kalau udah enak, nggak mau itu ke tempat yang nggak enak, nggak mau. Kalau udah terbiasa basah, nggak mau itu yang kiring-kiring. Ya tonton kalian lah apa nama diskusinya ini. Di situ ada Aryo Seno, ada Riza dari Gerindra ya. Ini prime time news ya. Jadi kalian tonton aja di situ. Jadi memang lucu memang. Kalau misalnya ada orang dari PDIP sendiri mengatakan bahwasanya kami tidak mungkin transaksional, kami tidak mungkin berada dalam pemerintahan, kami tidak mungkin bersama-sama dengan Kiprus. Buktinya tapi memang sih sebetulnya ada dua kemungkinan ya. Ada kedua kemungkinan kenapa pertemuan itu harus dilakukan ya. Harus dilakukan dari kubu Megawati. Dari kubunya Prabowo mau dilakukan nggak dilakukan nggak ada masalah. Gitu. Karena penekatan kata harus itu dari PDIP, dari Megawati, bukan dari Kim atau dari Gerindra, ya kan, atau dari Bapak Prabowo, bukan ya. Jadi kenapa harus ada? Yang pertama itu ya bisa dikatakan untuk saat ini ya posisi tawar dari PDIP lemah. Kalaupun berkoalisi ya mereka itu cenderung berkoalisi kalaupun beroposisi mereka itu hanya beroposisi yang sifatnya memantau, tidak lagi ofensif. Tidak waktu mereka waktu pada zamannya SBY ya, waktu zamannya SBY mereka itu memposisikan diri sebagai oposisi tapi sifatnya ofensif ya, ofensif, agresif dan juga bisa dikatakan ya agak ganas gitulah. Tapi kalau untuk Prabowo tidak akan mungkin ya. Karena apa? Karena powernya PDIP itu tidak sekuat dulu lagi ya. Karena 10 tahun ini ya power yang dipunyai oleh PDIP ya walaupun sama-sama pemenang ya, sama-sama menang dari 2014, 2015, 2019 dan juga 2024 sekarang ya, kalau mereka katakan itu hat-trick lah. Ya kan? Ya, tapi powernya kurang, nggak seterasa dulu lagi, ya kan? Kan itu aja yang selalu digaung-gaungkan dan juga yang selalu yang dibangga-banggakan oleh seperti Deddy Sitorus, ya kan? Dan juga kader partai PDIP lainnya. Mana ada di Indonesia ini partai yang pernah membuat hat-trick selama 3 kali?
Oke. Ya kalau memang kayak gitu konsisten dong. Kalau bilang berada di luar pemerintahan, di luar aja, nggak usah masuk ke dalam. Jadi yang pertama itu mungkin alasannya Megawati, mereka ingin menyatakan oke, kami akan beroposisi, tapi oposisi kami itu lebih kepada friendly opposition. Tidak lagi menyerang-nyerang. Itu dia, ya kan? Itu yang pertama. Ya karena apa? Ya biasalah, biar dapatan. Biar jangan cuma nonton doang. Gitu loh, ya kan? Terus lanjut ya. Yang kedua yang menjadi alasan kenapa PDIP harus melakukan komunikasi dengan Bapak Prabowo, ya. Karena mereka itu sekarang itu sedang dilema dan sedang ketar-ketir. Karena apa? Ada wacana ya, undang-undang MD3 itu akan segera direvisi. Jika undang-undang MD3 direvisi, maka yang terjadi adalah perubahan mekanisme dalam pemilihan ketua DPR. Iya, ya kalau sudah kembali lagi sebelum 2018, azab, hancur minah, nggak ada lagi gunanya ranking 1. Nggak ada yang bisa dibanggakan lagi. Karena apa? Menjadi kebanggaan ranking 1 dalam perolehan suara ketika kita menjadi ketua DPR. Tapi ketika kita tidak bisa lagi menjadi ketua DPR, udah, ranking tinggal ranking, kebanggaan tinggal kebanggaan. Untuk apa punya kebanggaan tapi nggak punya power? Dan itulah ya, maka dijalin komunikasi. Ini menurut Opung Parpelak ya, mereka jalin komunikasi dengan Bapak Prabowo supaya apa? Ya supaya ya Puan Maharani dengan segala kelemah lembutannya berkatalah, Pak ya tolonglah Pak, ya Bapak kan sudah jadi menteri, jadi presiden, lamboknya ketua DPR itu ya bagian kami aja lah, minta tolong tuh Pak. Kalau bisa itu kawan-kawan di Kimplus itu jangan ada revisi-revisi lagi lah Pak. Gitu ya kan, itu bahasaku. Bahasaku itu. Apa kemungkinan bisa terjadi? Bisa terjadi, ya kan? Bisa terjadi pembicaraan itu, ya. Jadi bisa dikatakan ya, yang pertama tadi memang ketika mereka memutuskan untuk oposisi, ya berarti ketua DPR mereka juga minta supaya menjadi jatah mereka. Kenapa nggak diminta? Bisa diminta itu. Kenapa enggak? Ya kan, semua bisa dikondisikan oleh Bapak Presiden. Ya makanya kalian baik-baik, kalian jangan terlalu congor, kalian itu terlalu membabi buta, ya kan? Udah babi membabi buta, udah haram buta lagi. Ya, itu dia. Baru yang ketiga, ya alasan kenapa PDIP perlu menjalin komunikasi dengan Bapak Prabowo, ya karena begini, ya bisa dikatakan kalau untuk menjalin komunikasi dengan Jokowi kan nggak mungkin. Ya PDIP atau Megawati tahu sebetulnya, ya tahu sebetulnya power paling besar itu bukan di tangan Prabowo. Power paling besar itu di tangan tukang kayu. Di tangan tukang kayu. Baru kali ini ada tukang kayu mengendorse jenderal, jadi itu barang. Berarti tukang kayu itu sakti. Iya kan, nggak bisa main-main sekarang sama tukang kayu. Jadi kalau bisa dikatakan ini sebagai langkah pengamanannya ini, ya kan? Karena begini, karena begini, itu tukang kayu sampai sekarang masih ngotot untuk mensahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Ya kan, mungkin saja kita nggak tahu. Ini kan gambaranku, mungkin saja, ya kan, dilakukanlah pendekatan kepada Bapak Prabowo supaya apa? Supaya diundur lagi itu rancangan undang-undang perampasan aset.
Karena kalau udah Bapak Bapak Jokowi sudah habis masa pemerintahan, kan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kan semua kan keputusan berada di tangan Bapak Prabowo, kan gitu. Contohnya ya Bapak Prabowo ngotot juga ya, karena tidak bisa Mbak, kalau rancangan undang-undang perampasan aset itu ya harus dijadikan undang-undang. Iya Pak, bisa kita jadikan Pak, tapi kita undur aja lah dulu, jangan sekarang ini. Bayangkan loh, undang-undang perampasan aset itu sudah ada draftnya itu dari tahun 2008 sampai sekarang, udah berapa puluh tahun itu diundur-undur. Itu dia. Karena apa? Iya, kalau sempat diberlakukan kena lah, ya kan? Orang dalam pula yang paling banyak kena. Jadi gitu, ada kaitannya dengan undang-undang perampasan aset. Jujur ya, aku bilang sama kalian, kalau sempat undang-undang perampasan aset ini efeknya besar, ya, besar bagi keuangan negara, tapi besar juga bagi mereka. Banyak itu yang ketangkap nanti, perhatikan kalian. DPR, kenapa kalian itu terlalu takut untuk mensahkan undang-undang perampasan aset itu? Kenapa? Emang pelaku korupsi cuma kalian doang? Yang dicurigai cuma kalian? Kan enggak. Eksekutif juga ada kemungkinan, yudikatif juga ada kemungkinan, kementerian-kementerian itu juga ada kemungkinan. Bahkan bisa dikatakan pejabat publik di luar legislatif itu lebih banyak daripada kalian, ya. Jadi apa salahnya? Masalahnya di mana? Ya, undang-undang perampasan aset itu disahkan, masalahnya di mana? Ya, itu dia. Tapi nah, oke teman-teman, jadi videonya sangat menarik sekali. Pasti ocehannya Opung setiap hari mengenai tentang pemerintahan dan partai-partai politik. Oke, lanjut kita dengarkan lagi. Opung lagi ngoceh-ngoceh ya. Oke, lanjut. Sekarang jadi pertanyaannya ya, apakah jika diadakan pertemuan antara Bapak Prabowo dengan Megawati, maka ya hubungan antara Bapak Jokowi dulu dengan Prabowo itu sudah selesai? Sekarang begini, yang jadi pertanyaannya, apakah ini juga merupakan salah satu strategi dari Bapak Jokowi? Dan mereka sudah mulai terjebak. Jangan kalian itu terlalu naif, jangan terlalu polos lah. Catur. Walaupun Bapak Utut yang menjadi Grandmaster catur itu ada di PDIP, tapi the Master of Master itu masih ada. Masih ada di Kim. Orangnya kurus-kurus agak tinggi. Gelar-gelarnya si Mulyono. Aku bilang sama kalian, perhatikan kalian ya. Ini nggak main-main kata-kataku ini. Jokowi is Prabowo, Prabowo is Jokowi. Nggak bisa dipungkiri itu, gitu loh. Jadi makanya kita lihat aja nanti, itu kan nanti kan bisa dikatakan sebelum pelantikan diadakan pertemuan antara Puan Maharani, Megawati dan juga Bapak Prabowo, kan begitu. Maaf, Hasto nggak diajak, toh ganjel toh. Jadi kalau bisa dikatakan ya, kita akan lihat perkembangannya bagaimana nanti. Apakah ya, kan ini kan nanti kan mereka kan adakan kongres ya. Jadi di kongres itu mereka akan menentukan dan menyatakan sikap ya, mereka akan ada di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan ya. Kata ya seperti yang dikatakan oleh politisi PDIP tadi, ia baik di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan sama-sama baik. Ya kalau bisa di dalam pemerintahan dapatan, ya kalau bisa di luar juga dapatan juga lah. Jangan udah berada di luar nggak dapatan.
Kayak PKS kemarin 10 tahun nggak dapatan, ujung-ujungnya sekarang di dalam aja lebih enak, di luar panas, di dalam banyak AC. Iya kan? Kalau bicara tentang pragmatis, ya sekarang begini ya, tidak ada dasarnya ya. Mereka selalu mengatakan bahwasanya Ibu Mega itu bukan orang yang pragmatis, Ibu Mega itu bukan orang yang mencela-mencela. Ibu Mega itu orangnya punya prinsip, tergantung situasi. Tergantung situasi. Nggak usah terlalu apalah, nggak usah terlalu naif gitu loh jadi orang. Iya, kalau situasinya mendukung kenapa enggak? Kalau situasinya nggak mendukung baru ada prinsip. Gitu dia. Iya kan? Udahlah, kalau bicara tentang pragmatis, tidak ada satu partai pun yang tidak pragmatis. Tidak ada. Mau partai berlandaskan nasionalisme, berlandaskan agama, semua pragmatis. Jangan percaya dengan partai yang mengatakan bahwasanya kami akan mendukung tanpa syarat. Begitu di tengah jalan banyak kali syaratnya. Tengoklah si Anies kemarin itu. Kemarin Nasdem berkata bahwasanya mereka akan mendukung tanpa syarat. Begitu di tengah jalan, ya kan, bukan salah partai. Ditengok, kayak gini rupanya modelnya ini. Nggak jadilah, kan begitu. Jadi kalau bisa dikatakan dia pragmatis, ya kan, dia akan lihat ada untung ruginya enggak. Kalau untung go ahead, kalau rugi tinggalkan. Itu yang dilakukan oleh 3 partai kemarin, ya kan, PKS, Nasdem dan juga PKB. Dilihat nggak ada untungnya membawa si Anies ini, tinggalkan. Makanya waktu PDIP kemarin gitu agak ngasih-ngasih harapan gitu kan, kasih angin segar sama si Anies, ya, sampai si Anies itu berharap supaya dia diusung PDIP. Ternyata bukan angin segar, kentut yang dapat, angin busuk. Itulah yang membuat dia sakit hati sampai sekarang. Makanya aku bilang, udahlah PDIP masuk aja ke dalam pemerintahan, biar makin kejang-kejang itu si Anies sama anak, bang. Tapi kalau itu pertimbangannya kecil kali kan, iya. Tapi kalaupun kalian masuk dalam pemerintahan ataupun ada di luar pemerintahan, biarlah kalian itu punya manfaat bagi bangsa ini. Oke? Oke lah dulu. Salam hormat dari Opung Parbelak, iya kan? Salam Parbelak, salam NKRI, NKRI harga mati. Nah, oke teman-teman, itulah kritikan dari Opung Parbelak mengomentari tentang PDIP juga di dalam pemerintahan. Yang tadinya disebutkan juga ada Pak Jokowi, juga ada PDIP, Hasto, dan Bapak Anies. Jadi itulah tadi yang dibahas oleh Opung siang hari ini. Mungkin teman-teman punya saran dan kritik silahkan tulis di kolom komentar saya. Dan nanti juga ada video lagi, tunggu saja tetap di Banyuwangi Official. Oke, terima kasih semuanya teman-teman ya. Nanti ada lagi, tunggu saja, stay tune di Banyuwangi Official. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you. Bye-bye.